kotak buat packing nasi ini sebenarnya, buat packing nasi malah buat packing kura gitu. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iqbal di sini. Di video kali ini saya buat spontan aja karena hari ini ada hal yang kurang mengenakan terjadi pada saya dan semoga tidak terjadi pada kalian ya. Oke, langsung aja kita lihat di depan saya ini udah ada 2 packing. Jadi ceritanya gini, saya itu habis menang lelang 2 ekor kura-kura dari 2 seller yang berbeda dan kedua kura-kura ini dikirim di hari yang sama, yaitu hari Senin, dan sekarang itu nyampe juga di hari yang sama, sekarang hari Rabu, jadi 2 hari perjalanan dan lokasinya pun kurang lebih berdekatan di area Jawa Barat. Cuman saya nggak perlu sebutin sellernya siapa, cuman kalau si seller ini lihat video saya, semoga dia bisa introspeksi dari apa yang telah dia perbuat ya. Oke, langsung aja kita bedah packing yang pertama ini ya. Oh ya, jadi isinya ini sama-sama kura-kura matahari, cuman size-nya emang beda dan nanti akan saya jelasin lebih detail ya. Kita coba bedah dulu packing yang pertama ini. Jadi packing pertama ini salah satu contoh packing yang paling buruk yang saya terima di tahun 2021 ini. Jadi packingnya itu cuman pakai kardus tipis kayak gini. Nah, ini ada nama saya di sini, nama pengirim udah saya sensor. Terus kita buka ya. Dan ini keduanya udah saya unboxing, udah saya buka. Dan tadi emang niatnya bukan mau buat konten unboxing juga ya. Nah, bisa kalian lihat di dalamnya cuman kayak gini, kardus, terus dalamnya cuman dapat kayak kotak styrofoam tipis kayak gini yang dimana dia udah pecah juga, terus ada kertas di dalamnya. Dan ini benar-benar packing yang sangat buruk. Kalian jangan contoh, dan buat seller-seller lain juga jangan melakukan hal seperti ini. Dan perlu kalian ketahui juga, di forum lelang atau di forum jual beli gitu kan, tiap seller jual barangnya atau jual hewannya itu setiap pengiriman rata-rata pasti minta uang untuk packing ya, antara ya 10 sampai kadang ada yang 100.000 juga. Rata-rata ya sekitar 15 sampai 20 ribuan lah untuk packing-packing kecil kayak gini. Dan saya udah bayar, keduanya ini udah bayar uang packing ya. Uang packing itu belum uang ongkirnya ya. Jadi uang packing itu ada sendiri teman-teman. Jadi kita bayar uang packing itu kan tujuannya agar packing kita itu aman dan kuat untuk digunakan di perjalanan ya. Tapi nah, ini adalah contoh seller yang menyalahgunakan uang tersebut ya. Seharusnya uang packing dibelikan packing yang lebih kuat, seenggaknya pakai box plastik gitu. Nah, ini malah hanya kayak gini, hanya demi keuntungan semata ya. Hanya menggunakan box styrofoam, terus dalamnya dikasih sedikit sekali sphagnum moss dan potongan kertas seperti ini, dan alhasil kura-kuranya meninggal. Ini dia kura-kuranya. Ini baru aja saya unboxing beberapa jam yang lalu. Dia mati. Ini adalah kura-kura matahari baby, ukurannya bener-bener baby, bukan juf ya. Ini ukurannya baru 7 cm dan ini kura-kura matahari ukuran segini itu bener-bener jarang ditemuin ya. Tapi sayang banget kura-kuranya mati karena kesalahan packingnya. Nah, dan kura-kura baby kayak gini kan itu sangat rentan ya, sangat rentan terhadap benturan, dehidrasi, kekeringan dan lain-lain. Cuman hanya di packing seperti ini, dan kardusnya pun ketika datang juga udah penyok berantakan seperti ini. Ini nggak saya lebih-lebihin, memang datang dari tikinya udah kayak gini juga. Dan ini keduanya dikirim pakai tiki juga ya. Keduanya dikirim pakai tiki, dan sekarang untuk tiki pengiriman jalur darat untuk area Pulau Jawa itu udah legal, mau kirim hewan itu udah legal gitu kan. Dan hasilnya seperti ini, kura-kuranya mati, sayang banget. Ukurannya baru 7 cm kura-kura mataharinya. Dan yang sebenarnya kura-kura baby ini kan udah tahu ya, kura-kura baby itu pastinya namanya baby itu kan pasti butuh perawatan khusus, lebih rentan mati, imun tubuhnya lebih rendah gitu. Karena goncangan dikit bisa lecet-lecet, apa tulangnya bisa patah dan lain-lain. Cuman si seller ini cuman kirim pakai ini kotak buat
packing nasi ini sebenarnya, buat packing nasi malah buat packing kurang anjir. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja. Dan yang kedua ini adalah contoh packing yang cukup bagus. Nah, seperti ini. Karena ini udah legal ya, jadi kalian nggak perlu sembunyi-sembunyi buat kirim hewan gitu loh. Dan ini packingnya menggunakan box plastik seperti ini. Packing yang kedua ini box plastik, terus dilubangin sininya. Ini nggak masalah sekarang kalian tunjukin lubangnya, yang penting sini itu udah tertutup semua, dilakban semua, nggak masalah. Sini kalian kasih lubang agar sirkulasi udaranya lebih bagus. Nah, terus kita buka ya, dalamnya ada kayak gini, ada potongan koran bekas yang dilembapin. Fungsinya ini untuk menahan benturan ya yang terjadi ketika dalam pengiriman. Terus di dalamnya ada kantong reptil seperti ini. Terus isinya itu dikasih sphagnum moss seperti ini. Nah, sphagnum mossnya juga lumayan banyak ya, saya nggak perlu keluarin semua, takut kotor. Nah, kantong reptil ini tujuannya apa sih? Jadi tujuannya selain kura-kuranya itu agar dia itu tidak jalan ke sana kemari, tujuannya juga agar melindungi si kura-kura ini terhadap benturan. Jadi ketika dalam packing, dalam mobil, dalam pengantaran kurir dan lain-lain, dia kan pasti ada pergerakan dari si packing ini ke kanan kiri gitu kan. Nah, ketika terjadi benturan terhadap boxnya ini, dia jadi nggak lecet, nggak ada kayak, apalagi kayak gini kura matahari kan ada duri-durinya ini, jadi duri-durinya nggak patah, dia nggak lecet, nggak kenapa-napa. Jadi tujuannya agar lebih safety aja. Dan di dalamnya ada sphagnum moss kan. Sphagnum moss ini sphagnum moss yang tentunya udah aja teman-teman, kita break sejenak ya, sejenak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi tadi udah sampai mana ya? Ini ya, fungsi apa tadi? Sphagnum moss ya. Jadi fungsi sphagnum moss ini tadi untuk mengunci kelembaban di dalam packing guys. Jadi si kura-kura tersebut tidak dehidrasi, tidak kulitnya nggak kering, jadi lebih aman gitu pakai sphagnum moss. Nah, fungsinya selain dua itu tadi juga buat nahan benturan juga di dalam packing sini karena dia empuk gitu. Jadi ini adalah packing kedua, ini adalah salah satu contoh packing yang cukup bagus karena dia pakai box plastik yang cukup kuat. Mungkin kalau di toko kayaknya sekitar 10.000 satu kayak gini. Dan dia di sini tadi, oh ya nggak kelihatan ya, motor lah terus dari. Nah, dia pakai kabel tis ya teman-teman, jadi tidak mudah dibuka gitu. Jadi di setiap sudutnya sini ada kayak sekitar 6 deh, sekitar 6 titik di samping box plastik ini dikasih kabel tis kayak gini untuk mengunci packingnya agar tetap rapat dan tidak mudah dibuka oleh orang lain gitu. Dan ini kura-kuranya, nah ini saya taruh bawah tadi, ini kura-kura matahari juga, cuman ukurannya udah masuknya kayak gini, udah remaja ya, udah masuk juf gini. Ukurannya sekitar 11 cm dan dia hidup, cuman belum tes makan. Dia sampai dengan selamat. Dan kura-kura ukuran segini itu juga relatif kuat sebenarnya. Dan ditambah dengan packingnya yang bagus gitu, jadi sampai dengan selamat. Dan nasib malang ini menimpa si kura-kura matahari baby saya ini ya, karena packingnya tidak standar dan ya bisa kalian lihat sendiri lah. Dan nyawa dia pun harus melayang. Jadi ini adalah contoh betapa pentingnya packing untuk kura-kura ya teman-teman, ataupun hewan apapun gitu. Namanya kita kirim hewan kan teman-teman, dia kan bernyawa gitu. Jadi packing itu jangan asal-asalan lah kalau bisa gitu. Soalnya kalian boleh lah bayar uang packing cukup mahal gitu, misalkan kayak 30.000 atau 50.000 untuk ukuran yang besar gitu. Tapi hewan kalian tuh sampai dengan selamat tanpa luka, tanpa sakit apapun gitu. Jadi packing itu sangat penting gitu. Salah satunya yang bagus kayak gini. Cuman mungkin buat kalian yang pengen nyoba packing lain yang tidak kalah bagus juga, sebenarnya bisa pakai kardus kayak gini juga. Cuman kalian usahakan yang tebal gitu. Jadi kardus, ini ada kardus, terus dalamnya itu baru diisi oleh box plastik yang ukurannya lebih kecil ya dari ini tentunya, yang ukurannya itu hampir seukuran dari kura-kuranya aja. Jadi untuk menahan benturannya
diganti dengan menggunakan box plastik tadi yang ukurannya lebih kecil, agar dia itu di dalam itu tidak banyak ruang untuk dia berbenturan gitu loh. Jadi kita kasih box yang ukurannya sedikit lebih besar dari si kura-kura ini aja. Cuma saya lagi gak ada contohnya sih ya. Kalau ada contohnya sebenarnya lebih bagus ya. Pakai box itu dalamnya sphagnum moss, baru dimasukin ke dalam box kardus, terus dikasih tambahan atau potongan kardus atau potongan koran gitu untuk semakin meredam benturan dari si box plastik yang ada di dalam tadi. Cuman tanpa mengurangi jumlah oksigen yang ada di dalam box tadi gitu. Jadi kardusnya kita buat lebih besar daripada box plastik yang akan menutup si kura-kura ini gitu. Nah, ini kalau kalian lihat cuman di kamera nggak terlalu detail ya. Kalau kalian lihat di sini-sininya masih ada bekas sphagnum moss gitu, karena emang belum saya mandiin, belum saya apa-apain, belum saya tes makan, karena memang baru datang sekitar 1 atau 2 jam yang lalu, dan langsung saya buka, saya taruh bak di bawah situ, dan alhamdulillah yang ini selamat ukuran 11 cm. Dan cuman yang disayangkan ya ini tadi tidak selamat. Jadi buat kalian yang mungkin mau kirim hewan, atau kalian buat para seller yang baru-baru aja mau kirim hewan keluar kota, yang sebelumnya hanya jualan offline, atau kalian jualnya sistem COD atau gimana, kalian belajar dulu. Bukan di sini saya bermaksud saya menggurui ya, tapi sedikit masukan aja sih buat kalian mungkin baru mau kirim-kirim hewan keluar kota ataupun keluar pulau gitu. Jadi kalian belajar dulu bagaimana cara packing, pertimbangkan dulu apa yang akan terjadi dengan packing yang kalian buat gitu. Cuman saya lihat di YouTube juga udah banyak yang ngasih tutorial bagaimana cara packing kura-kura gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalian belajar dulu agar tidak terjadi hal-hal semacam ini gitu. Packing pakai bungkus nasi kayak gini, apalah. Ini juga dari luar kota kan, dari Jawa Barat gitu, dan cuman bungkus pakai ginian doang tuh. Sekali kebentur aja dia udah pasti hancur gitu sebenarnya. Dan di ekspedisi, apalagi di ekspedisi kayak Tiki, JNE dan lain-lain gitu kan, dia biasanya barang-barangnya itu dimasukin ke dalam karung ya teman-teman. Dimasukin ke dalam karung, dibawa pakai motor gitu, dan dia bertindihan antara satu paket dengan paket lainnya aja dia udah pasti penyok kayak gitu. Karena beda sistemnya dengan pengiriman jalur darat yang pakai kereta. Itu dia ada gerbong khusus yang diperuntukkan untuk menampung yang diperuntukkan untuk menampung hewan-hewan yang akan dikirim menggunakan kereta gitu. Tapi kalau kalian kirim pakai Tiki, JNE atau JNT, si cepat dan lain-lain, itu paket kalian itu akan dicampur dengan paket-paket lain gitu. Jadi kalian kayak nulis kayak gini ya. Di sini ada tulisan ini nih. Isi kura-kura mohon jangan dibanting atau dibalik. Di sini kalian kelihatan nggak? Di sini isi kura-kura mohon jangan dibanting dan jangan dibalik. Itu percuma kalian tulis kayak gitu, karena paketnya juga nanti akan dicampur dengan paket-paket lain di dalam karung gitu. Cuma gitu. Note kayak gini tuh bisa digunakan ketika kalian kirim pakai ekspedisi kereta gitu, karena di kereta itu memang pengiriman hewan dia nggak ditumpuk-tumpuk, dia disendiriin gitu. Kecuali packingnya menggunakan palet kayak gitu bisa ditumpuk, tapi kalau misalkan kardus kayak gini biasanya rata-rata nggak ditumpuk. Dan kalau kalian kasih note di ekspedisi kayak semacam Tiki kayak gini, itu tidak berguna, jadi percuma saja teman-teman. Oke, jadi paling segitu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.